Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh adalah anugerah Tuhan ketika kita dapat kembali bersekutu di dalam ibadah persekutuan rohani Kristen PT PLN Persero WKL Sulawesi Regional Sulawesi Utara, yang di dalamnya tergabung dari PT PLN Persero UP2B Sistem Minahasa dengan manajer Bapak Mudakir. Selanjutnya PT PLN Persero UPT Manado dengan manajer Bapak Iksan, dan juga PT PLN Persero UPDK Minahasa dengan manajer Bapak Andreas Arthur. Tidak lupa juga kami menyapa seluruh keluarga besar Perokris UIKL Sulawesi Regional Sulawesi Utara, baik yang saat ini sementara work from home office maupun yang sementara work from home bersama dengan keluarga. Semoga kita tetap sehat dan diberkati dalam Kristus Yesus, sekalipun masih di dalam masa pandemi COVID-19. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu pujian, Datanglah ke Baitnya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat kita semua. Oleh sebab itu, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu pujian yang berkata, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Firman Tuhan adalah nafas hidup bagi setiap orang percaya. Sama seperti rusa yang merindukan air untuk hidup. Biarlah kita juga terus merindukan firman Tuhan sebagai yang dapat membuat kita kuat menjalani hidup di masa-masa pandemi ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Franz Lisi yang pernah menjabat sebagai manajer PT PLN Persero AP2B Sistem Minahasa periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Di dalam persiapan kita menyanyikan lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai
sampaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pada Bapak bukan sisi dipersilahkan. Di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, di dalam. Shalom teman-teman semua yang ada di Tomohon, khususnya di unit pembangkit dan penyaluran pusat pengatur beban di Sulbagut, Sulawesi bagian utara. Apa kabar hari ini? Kita sama-sama bersama Pero Kris yang ada di sana akan share untuk firman Tuhan yang saya coba ambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1. Ini tentang kejadian tentang Nuh setelah air bah ya yang terjadi di kejadian tersebut. Saya akan coba bacakan mulai dari ayat keempat pasal 8. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap-tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpukan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh
dan pada paruhnya di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tingkap tutup batra dan melihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-7 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala binatang burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi cukup panjang ya yang saya bacakan. Ini menceritakan tentang kejadian di mana ketika air mulai surut dan Batra Nuh itu kandas ya di Gunung Ararat ya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar dari Nuh. Nuh itu orangnya takut akan Tuhan ya, kemudian taat akan Tuhan sehingga ia menjadi kuat ya. Jadi takut tambah taat itu adalah sama dengan kuat. Jadi takut akan Tuhan ini banyak di dalam Alkitab ya. Misalnya pada Amsal 1 ayat yang ke-7 yang disampaikan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan ini adalah permulaan hikmat. Jadi kita akan mengetahui segala sesuatu, pengetahuan kita itu berkembang dari kita takut akan Tuhan. Demikian juga Nuh dan keluarganya yang selamat itu semuanya menjadi takut akan Tuhan karena pada awalnya Tuhan sudah menubuatkan akan terjadi air bah yang besar, sehingga mereka Nuh membuat perahu, termasuk keluarganya menyiapkan segala sesuatunya sehingga begitu terjadi air bah ini mereka selamat. Jadi itulah kenapa sampai kita harus takut akan Tuhan. Ada juga disampaikan dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12, begini bunyinya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Jadi itu yang dilakukan oleh Nuh. Dan ada juga disampaikan dalam Mazmur 115 di ayat yang ke-11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya, jadi di sini kita harus takut akan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan taat? Kita akan bacakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Saya bacakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau kita pun dengar atau baca dari cerita awal yang saya ceritakan, bahwa meskipun sudah ketahuan ya, ini air sudah surut, si Nuh sudah membuka tingkap untuk bahteranya, itu udah kelihatan dari Gunung Ararat itu air sudah surut. Kemudian dia juga sudah mengirimkan ya burung merpati sudah kembali. Burung merpatinya itu menggigit daun zaitun. Tetapi dia masih tetap menunggu. Seminggu kemudian nanti sudah ada perintah dari Tuhan, keluarlah kamu, ya, ada perintah dari Tuhan. Berarti dia memang benar-benar taat, ya, dia taat. Jadi di ayat ke-15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Jadi dia dengar sama Nuh dulu, sama Tuhan dulu. Si Nuh ini dia dengar komando dulu dari Tuhan. Bunyinya, keluarlah dari batra itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Jadi dia taat, ya, dengar komando dulu, ya, meskipun sudah ada ciri-cirinya, sudah secara logika kan sudah dilihat tuh, diintip, dibuka jendelanya yang jendela perahu itu dibuka, dilihat, wah sudah kering, ya, tetapi dia tetap menunggu komando, dia tetap tunggu, ya, sampai Tuhan memberi perintah baru dia keluar, ya. Jadi dia taat, ya. Kemudian dengan ketaatannya dan takutnya itu, ya, takut plus taat, maka Nuh menjadi kuat. Nuh menjadi kuat dan mereka selamat, ya, selamat dari air bah, ya, air bah, musibah air bah. Kurang lebih kita juga dalam kondisi seperti ini, kondisi COVID, ya, kita harus takut juga, ya, karena ini penyakit belum ada obatnya, kan, dan kita harus taat kepada pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh gereja, ya, kita harus taat, dan sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi imun, ya, kita menjadi sehat. Itulah mungkin beberapa yang saya sampaikan pada saat ini, dan ayat-ayat yang merupakan janji Tuhan supaya kita menjadi kuat, ya. Saya ulangi, janji Tuhan supaya kita menjadi kuat itu di dalam Alkitab ada 365 kali, ya, dinyatakan oleh Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Itu sebenarnya semacam penghiburan dari Tuhan supaya kita tidak menjadi gentar, dan kita harus taat, ya, harus taat. Jadi
kata jangan takut yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah penghiburan buat kita, supaya kita menjadi kuat, menjadi berani, menjadi kuat, dan kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi itu mungkin yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Dan pengalaman kami karena di DKI sini, di Jakarta sini, mungkin yang pertama-tama mengalami masalah pandemik ini, kami mengikuti seluruh anjuran pemerintah, tetapi saya juga tetap bekerja work from office, ya. Tetapi kalau kondisi kurang fit, saya work from home. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini kami semuanya sehat-sehat. Saya harapkan juga nanti teman-teman yang ada di P2B, ya, di UP2B di Tomohon, karena masih grafiknya mungkin masih di puncak, menuju ke grafik menurun. Kami doakan juga supaya semuanya sehat-sehat. Teman-teman yang ada di sana bisa menjalankan semua tugas-tugas dan tanggung jawab dengan semakin baik lagi. Menghadapi new normal ini, new normal artinya dalam kondisi yang biasanya prosedur COVID itu tetap kita jalankan. Jadi semacam yang biasanya sebelum-sebelumnya kita itu kan datang di kantor atau di tempat bekerja atau di lapangan, itu mungkin tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, atau jarang cuci tangan. Maka ini dengan kondisi new normal ini, maka semuanya itu kita harus laksanakan, dan sehingga kesehatan kita terjaga, tubuh kita menjadi imun. Mungkin itu dari kami untuk sharing hari ini. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Ya Aba, terpujilah namamu dari segala-galanya sampai segala-galanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah datang ke dunia untuk kita manusia, yang melalui firman-Nya menyampaikan seluruh apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa kita. Semoga dengan Roh Kudus kita semua bisa dipimpin oleh Tuhan sehingga kita selamat dari masalah COVID-19 ini, dan kita semua sehat-sehat berjalan dengan normal. Di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menyatukan hati kita akan membawa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dari jurang maut. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati, kami ingin membawa pokok-pokok doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, negara yang dimana Engkau telah tempatkan kami. Kami sebagai rakyat, kami sebagai masyarakat, kami sebagai individu yang boleh hidup di negara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan jajaran eksekutif, seluruh wakil-wakil rakyat, jajaran legislatif, dan para pihak penegak hukum, mulai dari institusi tertinggi
di pusat sampai ke daerah dan pelosok Nusantara, khususnya ya Tuhan di Sulawesi Utara ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan. Terlebih lagi ya Tuhan, komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Karena ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap jabatan, setiap posisi, setiap tempat yang Tuhan berikan kepada mereka dalam negara ini bukanlah satu kebetulan, melainkan ada satu beban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan agar mereka boleh bekerja, mereka boleh berkarya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jajaran pimpinan dan seluruh pegawai PT PLN Persero yang kami cintai ini, mulai dari jajaran direksi, divisi bisnis regional, unit induk sampai ke unit pelaksana. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati PLN supaya boleh menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi-potensi yang ada di setiap karyawan PLN ini ya Tuhan. Khususnya kami mendoakan untuk seluruh anak-anak Tuhan dalam PT PLN Persero, orang-orang percaya yang boleh Engkau tempatkan di perusahaan ini. Kiranya ini mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, agar boleh mereka menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, memberikan hidupnya, mendedikasikan kerja dan karyanya sebagai kesaksian iman mereka di PT PLN Persero ini. Ya Tuhan, khususnya kami berdoa juga untuk anak Tuhan yang Tuhan sudah jaga dan lindungi selama ini ya Tuhan, yaitu saudara kami, kekasih kami, Bapak Frans Lisi yang boleh mencaringkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, sebagaimana Engkau telah melindungi ia melewati musibah-musibah yang sudah terjadi, melalui kejadian yang dimana sangat membahayakan bagi dirinya, kami percaya Tuhan melindungi dia dan senantiasa saat ini Tuhan punya satu visi yang besar untuk dia. Tuhan punya satu tujuan agar dia boleh berkarya di PT PLN Persero ini, terlebih lagi di kehidupannya Tuhan, menjadi alat yang Tuhan pakai seumur hidupnya. Dan kiranya ia boleh senantiasa kehidupannya bersama keluarga diberkati dan dipakai lebih lagi untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam organisasi PT PLN Persero di UIKL Sulawesi ini ya Tuhan, khususnya di unit-unit pelaksana di regional Sulawesi bagian utara ini ya Tuhan, UPT Manado, UP2B Sistem Minahasa, UPDK Minahasa, dengan para manajernya Bapak Iksan, Bapak Mudakir dan Pak Andreas Arthur, manajer-manajer bagian, manajer ULTG, subunit layanan, pembangkitan, supervisor dan seluruh staf fungsional serta seluruh tenaga ahli daya, cleaning service, driver dan security. Ya Tuhan, mohon Tuhan sertai mereka, berkati dan lindungi ya Tuhan. Kuatkanlah mereka selalu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, merupakan menjadi kesaksian iman mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus dan anggota Perokris di ketiga unit pelaksana ini ya Tuhan, agar kiranya kami boleh menjadi berkat di kantor kami masing-masing, di tempat kami berada Tuhan tempatkan, baik untuk sesama kami orang percaya maupun juga dengan pegawai lain yang beragama lain. Kiranya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Serta ya Tuhan, kami mendoakan juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum sempat bergabung dalam ibadah online ini, baik karena kesibukannya, baik karena tugas dan tanggung jawabnya, maupun mungkin sedang cuti ataupun dalam masalah-masalah lainnya. Tuhan, tolong berkati mereka, agar kiranya mereka boleh melalui melalui kegiatan yang mereka boleh lakukan dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan berikan hati yang rindu untuk boleh beribadah kepada Engkau bersama-sama kami semua rekan sekerja di Perokris ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Utara,
sampai Gorontalo dan Sulawesi Tengah dan Barat yang dalam pengelolaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun dari alat-alat ini yang lepas dari pengamatan Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini manusia? Kami hanya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi untuk faktor-faktor alam atau faktor-faktor yang di luar dari jangkauan kami, ya Tuhan, semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, saat Tuhan yang mengamankan ini, maka tidak ada satupun hal yang dapat mengganggunya. Karena kami percaya Tuhan, semua ini kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk para pegawai yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, baik itu yang ada di UP2B Sistem Minahasa, di UPT Manado dan di UPDK Minahasa yang berulang tahun. Ya Tuhan, kami mendoakan kiranya semua ini Tuhan, kehidupan mereka yang mereka boleh jalani pribadi lepas pribadi, kiranya boleh menjadi berkat. Dan Tuhan pakai lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan, agar kiranya mereka boleh menjadi alat-alat bagi kehormatan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan hidup dan kehidupan mereka, keluarga mereka, Tuhan berkati dan lindungi agar boleh senantiasa sehat. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya dalam melalui masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Semuanya ada dalam otoritas Tuhan yang mutlak. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau melindungi kami, maka tidak ada satupun yang dapat membahayakan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa keselamatan kami untuk kehidupan yang kekal sudah berada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa senantiasa selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah kita dengar dari Bapak Franz Lisi. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu yang berkata, "Kami memuji kebesaran-Mu." Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Oleh karena kasih Tuhan kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kami bisa bersekutu dengan teman-teman, saudara seiman kami di dalam Perokris UIKL Sulawesi, Regional Sulawesi Utara. Dan biarlah Tuhan terus menolong menyertai kehidupan kami. Maka saat ini saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Franz Lisi yang telah membawakan firman Tuhan. Perlu diketahui bersama bahwa Bapak Franz Lisi saat ini sementara bertugas sebagai Senior Manager Konstruksi pada unit induk transmisi Jawa bagian Barat. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati pekerjaan, pelayanan dan keluarga dari Bapak Franz. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota Persekutuan Rohani Kristen UIKL Sulawesi pada Regional Sulawesi bagian Utara. Biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun juga bagi seluruh rekan-rekan Perokris yang di tanggal 3 sampai 9 Juni 2020 berulang tahun. Biarlah Tuhan terus menyertai juga kehidupan kita semua. Di akhir ini kami menghimbau kepada seluruh pegawai, rekan-rekan Alidaya juga untuk tetap social distancing, sering cuci tangan dan mematuhi protokol pencegahan penularan COVID-19. Untuk ibadah selanjutnya akan disampaikan kembali di dalam grup WhatsApp Perokris. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.